Rekan sosiologi, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang konflik sosial. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Secara etimologis, konflik berasal dari kata kerja Latin configer, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Berikutnya, teori konflik. Terdapat 3 teori konflik yang menonjol dalam ilmu sosial. Yang pertama adalah teori konflik Chilpot-Getz, yaitu tentang primordialisme. Yang kedua adalah teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas. Dan yang ketiga adalah teori konflik dari James Scott, yaitu tentang patron klien. Pada kesempatan yang lain, ketiga teori konflik ini akan kita bahas satu persatu. Berikutnya jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 7 macam. Di antaranya, yang pertama konflik antara atau dalam peran sosial atau intra-pribadi. Misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi, atau konflik peran atau role. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial atau antar keluarga, antar geng. Yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Misalnya polisi melawan massa. Yang keempat, konflik antar satuan nasional. Misalnya dalam kegiatan kampanye atau perang saudara. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar agama. Yang keenam, konflik antar politik. Yang ketujuh, konflik individu dengan kelompok. Selain itu, terdapat berbagai macam konflik yang dikelompokkan dalam beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Ada konflik dalam diri individu, adalah konflik yang terjadi karena memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang terlampau banyak untuk ditinggalkan. Berikutnya, ada konflik antar individu. Adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian konflik antar individu dan kelompok adalah konflik yang terjadi karena terdapat individu yang gagal beradaptasi dengan norma-norma kelompok di mana tempat ia bekerja. Kemudian ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Adalah konflik yang terjadi karena setiap kelompok memiliki tujuan tersendiri dan berbeda yang ingin dicapai. Kemudian ada konflik antar organisasi. Adalah konflik yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang menimbulkan dampak negatif bagi anggota organisasi lain. Kemudian ada konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Adalah konflik yang terjadi karena sikap atau perilaku anggota organisasi yang berdampak negatif pada anggota organisasi lainnya. Jenis konflik yang kedua berdasarkan fungsinya. Ada konflik konstruktif, adalah konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Kemudian ada konflik destruktif, adalah konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi. Kemudian ada macam-macam konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi.
Kemudian ada konflik vertikal, adalah konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki jabatan yang tidak sama dalam organisasi. Kemudian ada konflik horizontal, adalah konflik yang terjadi karena memiliki kedudukan atau jabatan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Kemudian ada konflik garis staf, adalah konflik yang terjadi antara karyawan yang memegang posisi komando dengan pejabat staf sebagai penasehat dalam organisasi. Kemudian ada konflik peran, adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari satu. Itu jenis konflik berdasarkan fungsinya. Kemudian ada jenis konflik berdasarkan dampak yang timbul. Ada konflik fungsional, adalah konflik yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Ada konflik disfungsional, adalah konflik yang dampaknya merugikan orang lain. Itu jenis konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Kemudian jenis konflik berdasarkan sumber konflik. Ada konflik tujuan, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan tujuan antar individu, organisasi, atau kelompok yang kemudian memunculkan konflik. Kemudian ada konflik peranan, adalah konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih dari satu. Kemudian ada konflik nilai, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh seseorang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. Kemudian ada konflik kebijakan, adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Itu jenis konflik berdasarkan sumbernya. Kemudian jenis konflik berdasarkan bentuknya, ada konflik realistis, adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya. Kemudian ada konflik non-realistis, adalah konflik yang terjadi karena kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Kemudian jenis konflik berdasarkan tempat terjadinya. Ada konflik in-group, adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri. Kemudian ada konflik out-group, adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain. Kemudian penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Penyebab konflik yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Penyebab yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan
kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka. Penyebab konflik yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat atau mendadak akan membuat goncangan proses-proses sosial di masyarakat. Bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Berikutnya adalah akibat dari konflik sosial. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Akibat negatifnya, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Kemudian kerusakan harta benda, hilangnya jiwa manusia. Kemudian dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua dimensi. Pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesis diantaranya. Pertama, pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk memenangkan konflik. Yang ketiga, pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan kemenangan konflik bagi pihak tersebut. Yang keempat, tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik. Berikutnya contoh konflik. Yang pertama, konflik Vietnam berubah menjadi perang. Yang kedua, konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol sehingga timbul kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina. Yang ketiga, konflik Katolik Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh untuk konflik bersejarah lainnya. Yang keempat, banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk konflik Bosnia, Kroasia, konflik di Rwanda, konflik di Kazakhstan. Sekian saja pembahasan tentang konsep konflik sosial dalam sosiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.